Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Hari Supratno, yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Haji Nur Hasan MKes, yang saya hormati Wakil Rektor Selingkung Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati Dewan Pembina Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati Dekan, Direktur, dan Ketua Lembaga Selingkung Universitas Negeri Surabaya, yang saya hormati para guru besar UNESA, yang saya hormati Kepala Biro Selingkung UNESA, yang saya hormati para Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, serta Ketua Laboratorium Selingkung UNESA, yang saya hormati Kepala Satuan dan Kepala Pusat Studi Selingkung UNESA, yang saya hormati Koordinator, Kasubkoordinator Selingkung UNESA, seluruh sivitas akademika, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita bisa hadir pada acara dalam rangka pengukuhan Guru Besar UNESA dan peringatan Disnatalis UNESA yang ke-57. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Reaktualisasi Pembumian Islam dan Pancasila dalam Pendidikan Nasional, Tantangan di Tengah Fenomena Radikalisme dan Komunisme di Indonesia. Maraknya fenomena radikalisme dan komunisme akhir-akhir ini sempat mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara sempat terancam eksistensinya. Terkait fenomena ini, diperlukan penguatan komitmen keagamaan yang moderat dan wawasan kebangsaan yang kuat. Menjadi keniscayaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang plural dan multikultural untuk mewujudkan tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis dan toleran. Islam sebagai agama yang menebar rahmat kepada seluruh alam semesta, serta Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara penting sekali diinternalisasikan dan disegarkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi milenial, agar terproteksi dari radikalisme, terorisme, sekularisme, komunisme, dan sejenisnya. Oleh karena itu, judul pidato pengukuhan guru besar yang saya ketengahkan ini sangat penting dalam rangka pembaharuan atau penyegaran kembali nilai-nilai luhur Islam dan Pancasila dalam dunia pendidikan dan juga masyarakat pada umumnya melalui sistem pendidikan nasional. Dalam konteks fenomena radikalisme di kalangan generasi muda Indonesia, survei yang dilakukan oleh Mata Air Foundation dan Alfara Research Center tahun 2017 menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA telah terpapar dengan paham radikal.
kelompok intoleran radikal dalam perkembangan terakhir sampai tahun 2021 sekarang telah melakukan doktrin Negara Islam Indonesia atau NII kepada puluhan remaja di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam catatan pemerintah Kabupaten Garut, sebanyak 59 remaja telah terpapar doktrin NII. Para orang tua awalnya tidak mengetahui karena anak-anak mereka pamitannya mengikuti pengajian. Ternyata pengajian untuk bungkus saja agar tidak dicurigai. Doktrin yang ditanamkan kepada mereka adalah pemerintah RI diposisikan sebagai tauhid atau sebagai musuh yang sah untuk diperangi bersama. Akibat dari terpapar doktrin ini, terjadi perubahan perilaku drastis pada diri remaja tersebut yang berbeda dengan sebelumnya. Awalnya pribadi remaja yang ceria berubah menjadi pendiam dan tidak mau sekolah lagi. Sumber berita Metro TV 7 Oktober 2021. Hadirin yang berbahagia, di sisi lain fenomena maraknya isu komunisme yang menyeruak akhir-akhir ini juga perlu diwaspadai. Dan fenomena komunisme juga menggugah kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia untuk memproteksi agar komunisme tidak masuk ke relung-relung kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Fenomena komunisme memang tidak kasat mata, hampir sama dengan radikalisme. Proteksi kepada komponen bangsa sangat penting dilakukan, khususnya bagi kalangan generasi muda yang notabene akan menjadi calon pemimpin bangsa. Fenomena komunisme kontemporer tidaklah berwujud pembantaian seperti tragedi yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi bergeser pada sikap dan perilaku yang mengarah pada upaya mengadu domba antar komponen bangsa, membuat kecemasan umum, melakukan disintegrasi sosial, dan melemahkan komitmen kebangsaan. Dengan demikian, fenomena menyeruaknya kembali radikalisme dan komunisme akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk memperkuat kembali pondasi bangsa melalui reaktualisasi pembumian Islam dan Pancasila dalam pendidikan nasional. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk memproteksi anak-anak bangsa dari serangan ideologi ekstrim kanan dan ideologi ekstrim kiri. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan topik orasi ilmiah ini, saya juga ingin menegaskan tentang relasi Islam dan Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofis maupun ideologis negara diposisikan sebagai pegangan hidup, way of life. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ditegaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, memberikan penguatan spiritual kepada bangsa Indonesia bahwa kita sebagai bangsa yang bertuhan, beragama, dan memiliki kebebasan dalam menentukan agama dan keyakinan masing-masing sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan pengakuan akan harkat dan martabat manusia untuk dijunjung tinggi, yang dalam Islam ditegaskan sebagai penghormatan kepada manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Quran surat At-Tin ayat 4. Sebagai bangsa religius menghormati hak-hak manusia dengan penuh keadilan dan keadaban menjadi suatu keniscayaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Quran surat Ali Imran ayat 103. Menjadi landasan untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan, baik dalam konteks bangsa maupun wilayah. Sebagai bangsa yang plural atau majmuk dalam berbagai aspek, baik agama, suku, budaya, bahasa, ras, maupun aspek lainnya tetap terikat dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Quran surat Ali Imran ayat 159. Memberikan landasan untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan
yang semuanya dilandasi dengan sikap bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 memberikan landasan bahwa keadilan harus ditegakkan dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada penindasan secara hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Mewujudkan sila kelima merupakan kewajiban kita sebagai bangsa. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan agama dan Pancasila menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks pendidikan nasional. Argumentasinya dapat dijelaskan dari beberapa perspektif, di antaranya sinergi antara agama dan Pancasila. Ini telah tampak pada sila pertama dalam Pancasila yang memposisikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya. Dalam Islam, sila pertama ini disebut tauhid, yang merupakan pondasi pertama dan utama dalam beragama. Konsekuensi sila pertama ini mengikat komitmen dan konsistensi bagi setiap pemeluk agama untuk memegang teguh keyakinan dan mengamalkan sesuai ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, kalau seseorang mengaku sebagai orang Pancasilais akan tetapi tidak tekun beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, tidak mengamalkan ajaran agamanya secara konsisten, berarti kepancasilaannya diragukan. Atau Pancasila yang tertanam di dalam dirinya baru pada tataran pemikiran, belum menyatu pada kehidupan. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks pendidikan nasional, substansi agama dan Pancasila tercermin di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, cerdas, cakap, tanggung jawab, dan ikut andil dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mewujudkan tujuan ini menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan semua elemen bangsa. Agama dan Pancasila menjadi satu kesatuan sumber nilai bagi bangsa Indonesia. Secara teoritik dan empirik, spirit agama dan Pancasila menginspirasi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat religius, sebagai bangsa yang sangat agamis. Basic pendidikan nasional telah ditegaskan sangat jelas sebagaimana tercantum dalam tujuan pendidikan nasional Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian, kalau ditarik dalam sebuah simpulan terkait dengan reaktualisasi pembumian Islam dan Pancasila secara integratif dalam pendidikan nasional adalah suatu gerakan tersistem dalam proses internalisasi dan penyegaran kembali nilai-nilai luhur agama dan Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional yang meliputi nilai-nilai sebagai berikut. 1. Komitmen ketuhanan atau istiqomah ilahiyah. 2. Keadaban. 3. Persaudaraan dan persatuan. 4. Kebijaksanaan. 5. Keadilan. 6. Nasionalisme. 7. Moderasi. Dan 8. Toleransi. Hadirin yang berbahagia, nilai-nilai luhur tersebut semuanya bersumber dari konsep Islam rahmatan lil alamin. Untuk memproteksi anak bangsa dari radikalisme terorisme dan komunisme sekularisme yang akhir-akhir ini semakin gencar, mari kita saling bekerja sama untuk mewujudkan satu proteksi yang luar biasa supaya paham-paham yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri tidak masuk kepada anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, memperkuat dan menyegarkan kembali nilai-nilai luhur Islam dan Pancasila dalam pendidikan nasional menjadi satu kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia agar bangsa ini aman, selamat dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Hadirin yang berbahagia, atas capaian jabatan akademik guru besar ini, ucapan pertama dan paling utama yang patut saya haturkan sedalam-dalamnya adalah puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, bimbingan dan pertolongannya, dan juga sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan dan panutan manusia sepanjang zaman. Terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan seluruh jajaran di Kemendikbudristek RI dan
seluruh tim penilai angka kredit di Kemendikbud. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, yang selalu mensupport kami, mensupport teman-teman untuk selalu segera mengusulkan guru besar. Dan seluruh jajaran pimpinan UNESA, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan Wakil Rektor 4. Terima kasih pula kepada Bapak Ketua Senat Universitas Negeri Surabaya, Prof. Hari Supratno, dan seluruh anggota Senat, Bapak Dekan Fisha, almarhum Bapak Dr. Toto Suyanto yang juga selalu mensupport kami. Para guru besar di UNESA yang luar biasa supportingnya kepada kami, khususnya Komisi Guru Besar, Komisi SDM Senat UNESA, Prof. Haris, Prof. Rusminingsih, Prof. Siti Masito, Prof. Budi Jatmiko, Prof. Mat Lazim, dan guru besar lainnya. Terima kasih kepada tim penilai eksternal UNESA yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kami. Profesor Dr. Abdul A'la, Rektor UIN Sunan Ampel 2014 sampai 2018. Profesor Haji Ahmad Muzaki PhD, Dekan Fisip UIN Sunan Ampel, dan Profesor Dr. Ajat Sudrajat, Dekan FIS Universitas Negeri Yogyakarta. Dan terima kasih pula kepada Profesor Dr. Joko Santoso PhD, Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga, yang selalu mensupport kami, menjadi senior kami di MUI Provinsi Jawa Timur. Terima kasih pula kepada Menteri Desa Gus Halim Iskandar yang selalu sering mengabarkan saya, sering mensupport saya. Terima kasih pula kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Ketua dan anggota Senat FISHA, pimpinan jurusan PMPKN, kolega dosen dan tendik FISHA, kolega dan tendik UNESA, khususnya kolega kami di program studi PPKN, tim dosen pendidikan agama Islam, tim KCTV, tim Humas, dan seterusnya. Terima kasih pula kepada kolega kami di organisasi yang saya ikuti, alhamdulillah mereka semuanya telah mensupport kami. Terima kasih pula kepada Kepala Biro Selingkung UNESA, sahabat-sahabat kami yang telah mendukung kami, alhamdulillah, Bapak Kabiro dan Ibu Kabiro, Bapak Dr. Sulaksono, Ibu Rate Puji Astuti, kemudian Ibu Dr. Haja Siti Nur Azizah, Bapak Dr. Ivan, Aba Iwan, Prof. Huda, Dr. Jun, Mas Yudi, dan seterusnya, tim kepegawaian UNESA yang selalu mensupport kami. Kepada para guru saya mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai jenjang S3, terima kasih yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau-beliau dan ilmu yang saya peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada keluarga kami tercinta, terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada orang tua saya, almarhum Bapak Yahya, yang selalu membimbing mendidik saya, Ibu Haja Mahmuda, Bapak Haji Masrur, Bapak Ibu mertua almarhum Bapak Haji Suyanto, yang telah membimbing saya, mendidik saya, Ibu Haja Ismiarti, yang sabar ikhlas mendoakan, membesarkan, alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa orang tua, alhamdulillah, anugerah telah saya peroleh. Terima kasih pula kepada istri saya tercinta, Ida Ikasari, sarjana pendidikan, dan anak saya Muhammad Hakim Akmal, yang dengan setia, sabar, dan ikhlas mendoakan, mendampingi, membantu saya, dan selalu mensupport saya dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan aktivitas lainnya. Keduanya juga sering menghibur saya, khususnya pada saat saya sedang menyelesaikan pekerjaan, baik di kantor, di rumah, maupun pengabdian di tengah masyarakat. Terima kasih pula kepada saudara-saudara saya, kakak dan adik saya, Ning Ias keluarga, Di Inung keluarga, Di Joko keluarga, Di Elok keluarga, Di Indah keluarga, kemudian Di Weli keluarga, Bude Artemi keluarga, Ning Eva keluarga, dan anak-anak yatim yang selama ini selalu mendoakan dan mensupport saya.
Terima kasih kepada semuanya, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian orasi ilmiah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.